Kalau misalnya orang yang paling baik ke lu adalah orang yang paling jahat di dunia dan lu punya kesempatan untuk menghabisi orang tersebut, dan ketika orang itu mati itu akan memberikan banyak manfaat untuk orang lain, tapi ketika orang itu hidup dia adalah satu-satunya manusia yang peduli sama lu, apa yang akan lu lakuin? Pertanyaan yang menimbulkan sebuah dilema. Tapi mungkinkah hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya adalah sangat mungkin. Bahkan bisa saja orang itu adalah teman, pasangan, ataupun keluarga. Kalau orang yang sudah dewasa mungkin bisa melakukan pilihan yang bijak. Tapi bagaimana jika hal ini menimpa anak kecil yang belum tahu apa-apa? Seperti yang diceritakan dalam film The Marsh King Dogster. Bayangkan ada seorang anak kecil yang tinggal di hutan bersama ayah dan ibunya. Anak kecil ini bernama Helena. Helena hidup di hutan. Itu penuh dengan keterbatasan. Bahkan untuk mencari makan, dia perlu berburu dan juga mencari tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitaran hutan. Helena adalah anak yang sangat disayang oleh ayahnya. Dia juga merasa aman dan terlindungi ketika di dekat ayahnya. Tapi siapa sangka, di balik itu semua, ayahnya adalah seorang pembohong yang besar. Dan bertahun-tahun, ia menyembunyikan kebohongan itu. Saat usia Helena mulai beranjak dewasa, ia menemukan sebuah kebenaran bahwa ternyata ayah yang selama ini melindungi, menyayanginya, dan juga merawatnya adalah seorang yang pernah menculik ibunya lalu dipaksa tinggal di dalam hutan. Ternyata orang yang selama ini melindungi Helena adalah seorang penjahat yang tidak hanya menculik, tapi ayahnya ini juga telah melakukan beberapa pembunuhan. Yang dirasakan Helena saat itu adalah dilema antara dia ingin memaafkan, tapi di dalam hati masih tersimpan rasa sakit yang teramat sangat. Karena sang ayah telah tega melakukan hal yang menyakitkan kepada ibunya. Tapi di sisi lain, ayahnya juga pernah merawatnya dan juga ia pernah melindunginya. Helena mencintai ayahnya karena ia adalah sosok yang ada setiap hari. Tapi ia juga mulai sadar ada sesuatu yang salah. Cinta itu nyata, tapi kebenaran juga tidak terbantahkan. Kalau dipikir-pikir, bisa jadi kita semua pernah mengalami ini. Ada cukup banyak kejadian serupa yang bisa kita temui. Misalnya, dalam hubungan berumah tangga, ada suami yang melakukan KDRT, perselingkuhan, dan hal buruk lainnya. Tapi istrinya tetap milih bertahan karena atas dasar cinta. Dan apakah itu semua salah? Jika berada di posisi Helena, maka sebaiknya apa yang harus dilakukan? Memaafkannya? Atau justru membalas dendam? Atau bahkan ada satu pilihan yang ini agak di luar nalar, yaitu dengan membunuh ayahnya. Karena dengan membunuhnya, maka akan mengurangi jumlah kejahatan yang ada. Itu adalah pilihan yang sulit karena ada beban moral yang harus ditanggung. Bebannya adalah orang itu adalah ayahnya sendiri. Kalau kita lihat dalam realitas psikologi, mengapa kita sulit membenci yang kita cintai? Kalau dalam psikologi, ini disebut dengan trauma bonding, yaitu ikatan emosional yang terbentuk antara korban dan pelaku, terutama saat pelaku juga menunjukkan kasih sayang. Itulah kenapa
banyak korban kekerasan itu justru membela pelaku. Semisal ada anak kecil usia 4 tahun yang diculik, lalu dibesarkan oleh si penculik ini. Dan kemungkinan saat usia si anak ini udah remaja, misalnya 16 tahun, dia pasti akan menganggap kalau si penculik ini orang yang sayang sama dia. Karena penculik ini telah merawatnya. Dalam kasus Helena, ia tidak hanya menjadi korban penculikan, tapi ia juga menjadi korban kebohongan. Karena apapun yang dilihat Helena itu berbeda artinya dengan apa yang dia pikirkan. Dan ini bukan hanya terjadi di film saja. Di dunia nyata pun banyak terjadi. Kalau kita ambil contoh dari kalangan anak-anak, maka akan banyak ditemukan anak itu yang tumbuh dengan orang tua yang manipulatif, kasar, dan bahkan ada yang cenderung ke arah kriminal. Tapi mereka tetap bertanya, tapi dia kan ayahku, tapi dia kan ibuku, haruskah aku membencinya? Terkadang anak kecil itu nggak diberikan ruang untuk bicara, untuk diskusi, untuk ngobrol dengan orang tuanya. Ketika si anak ini mulai protes atau menanyakan sesuatu hal yang agak menentang, itu pasti dianggap tidak sopan. Karena banyak diajarkan, orang tua itu harus dihormati apapun yang mereka lakukan. Tapi bagaimana jika justru yang mereka lakukan itu membuat anaknya menderita? Bahkan ada beberapa anak itu yang untuk mengungkapkan pendapat saja itu tidak berani. Karena dia trauma, pernah dimarahi oleh orang tuanya ketika dia mengungkapkan suatu pendapat. Oke, kita akan kembali ke cerita Helena. Sebetulnya ada dua jalur yang bisa diambil oleh Helena. Yang pertama adalah dia memaafkan untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Yang kedua, menolak untuk memaafkan dan memilih untuk melawan. Tapi sebetulnya ada satu jalur yang agak di luar nalar, yaitu dengan membunuh ayahnya. Karena Helena tahu jika ia terus menyimpan ilusi rasa kasih sayang ayahnya yang dulu pernah dikasih, maka dia tidak akan pernah bisa bebas. Karena yang pertama, Helena itu harus membunuh ilusi itu. Lalu yang kedua, jika perlu, ia juga harus membunuh secara fisik. Tapi membunuh ini tentu akan punya konsekuensi yang sangat berat sekali. Namun di dalam film ini diceritakan karena ada suatu desakan, maka ayah Helena pun dibunuh oleh Helena itu sendiri. Pernahkah kalian bertanya, apakah aku harus memaafkan? Atau aku berhak untuk marah? Atau aku akan dendam? Tapi hidup ini bukan hitam dan putih. Tapi jika kamu pernah terluka, kamu punya hak untuk sembuh. Memaafkan atau tidak memaafkan, dalam realitas kehidupan, keduanya bisa aja jadi pilihan. Tapi kalau dalam ajaran agama saya, itu memaafkan jauh lebih baik.